Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya adik-adik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, hari ini kita akan belajar yang namanya KKA. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Di sini siapa yang bisa pimpin doa? Kamu yang pakai peci. Nah, ini pakai peci, pimpin doa. Sini ke depan. Berdoa dulu biar semuanya lancar ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Ya, adik-adik, sini semuanya udah lengkap ya, 24 orang ya. Ya, karena kamu adalah orang-orang yang dipilih, jadi nanti kamu akan mengimbaskan ke teman-teman kamu semuanya. Ya. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran yang baru yang perlu kalian pahami. Jadi bukan hanya sekedar kamu belajar, tapi benar-benar memahami hal baru. Ya. Ini namanya hal baru yang nanti akan Bapak sampaikan. Ya. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu kesiapan belajar kamu semuanya. Apakah kamu sudah membawa buku dan alat tulis? Coba diangkat bukunya semua. Ya, udah turunkan. Nah, oke, terima kasih. Berarti sudah lengkap ya. Buku tulisnya sudah ada, alat tulisnya juga sudah ada. Artinya kalian sudah siap untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita melakukan relaksasi dulu. Tahu nggak relaksasi? Ya, biar kita relax dulu, biar nggak tegang. Ini sekarang muka-mukanya muka tegang semua nih Bapak lihat nih. Kayak melihat harimau ya. Oke, semuanya bisa berdiri? Berdiri dulu semuanya. Kita relaksasi dulu ya. Kamu tahu nggak senam satu? Nggak tahu? Gini, Bapak ajarin ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu berapa? 4 ya? 4. Nah, dikurangi 1 berapa? 3. Berarti setelah itu 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 kurang 1 berapa? 2. 2, 1, 2, 1, 2, 2. 2 kurang 1 berapa? 1. Bisa? Bisa. Bisa menjawab ya. 1, 2, 3, 4. Bisa? Bisa. Baik, senang 1. Ulang. Belum relax. Oke, relax dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke, tepuk tangan. Belum duduk, masih berdiri. Tadi bahasa Indonesia, sekarang kita ganti pakai bahasa daerah. Kalian bisa bahasa Sunda kan? Bisa bahasa Sunda? Ya. Satu bahasa Sundanya apa? Hiji. Habis hiji? Dua. Terus? Tilu. Terus? Apa? Oke, kita ganti pakai bahasa Sunda ya. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Hiji, dua, tilu. Hiji, dua, tilu, opat. Hiji, dua, tilu, opat. Hiji, dua, tilu, opat. Hiji, dua, tilu, hiji, dua, tilu, hiji, dua, tilu, hiji, dua, tilu, hiji, dua, hiji, dua, hiji, dua, hiji, dua, hiji, hiji. Oke, tepuk tangan. Loh. Oke. Ya, terima kasih. Gimana? Udah mulai panas badannya? Nah, ya, kita relax dulu ya. Oke, ada lagi. Selain tadi senam satu, ada lagi tepuk. Tepuk satu lagi namanya. Kalau dibilang tepuk satu gini, tepuk satu, yes. Jawabnya apa? Yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, okay. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Pinter. Oke, kita mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, satu,
2, 1, 2, sate. Pintar. Oke, fokus semua. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang sudah panas, kita tarik napas dulu biar pendinginan ya. Kalau Bapak bilang tarik napas, kamu tarik. Kalau Bapak bilang tahan, tahan. Kalau Bapak bilang buang, buang ya. Oke, 1, 2, 3, tarik napas. Tahan. Buang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik napas. Tahan. 1, 2, 3, 4, buang. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, kita akan belajar. Mulai belajar ya. Ini Bapak mau informasikan tentang pembelajaran berpikir komputasional. Ini materi sangat penting. Kenapa? Karena kalian dituntut untuk bisa memecahkan sebuah masalah dengan efisien dan dengan cepat. Jadi bukan artinya kamu tuh menjadi komputer, bukan, ya. Tapi kamu itu berpikir secara komputasional atau berpikir komputer, berpikir cerdas. Bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah menjadi sebuah solusi. Udah pernah belajar itu belum? Belum. Pernah? Siapa yang udah pernah mendengar kata-kata ini? Belum pernah? Seumur hidup dari lahir? Sampai sekarang belum pernah? Oke, kamu paling beruntung. Ya, jadi sekarang kita akan belajar berpikir komputasional, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer, ya. Oke, jadi berpikir secara komputasional, ya. Ini Bapak ambil pulpen dulu supaya lebih mudah. Ya, sebelum kita mulai kita dengarkan dulu ya, perhatikan dulu. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan 4 prinsip. Jadi di sini nanti ada 4 prinsip. Berpikir komputasional dengan bahasa sederhana. Jadi kalian kan masih tingkatan SD. Nanti di SMP ada lagi, SMA ada lagi, cuman tingkatannya lebih tinggi lagi nanti. Nah, sekarang mah yang dasar-dasar dulu ya. Yang kedua, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan prinsip tersebut melalui aktivitas permainan atau unplug activity. Unplug itu tau nggak? Nah, jadi sistem itu ada 2. Sistem belajar kita nih, ada plug dan ada unplug. Plug itu kita menggunakan perangkat seperti komputer depan kalian. Ada yang namanya unplug. Unplug itu belajar tanpa menggunakan peralatan. Peralatan selain komputer apa aja? Apa aja selain komputer? Laptop. Terus apa lagi? HP. Terus apa lagi? Tablet. Ada lagi? Tab. Tablet sama nggak? Sama ya. Ya, jadi perangkat itu semuanya ya, itu nama perangkat itu adalah plug. Jadi belajar metode plug activity atau menggunakan perangkat. Nah, kalau sekarang kita menggunakan metode unplug, yaitu tidak menggunakan perangkat ya, cukup menggunakan alat tulis yang sudah kamu bawa. Oke, Bapak akan jelaskan mengenai berpikir secara komputasional ya. Berpikir secara komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat sebuah program. Jadi gini, kadang kamu sering dihadapkan dengan masalah. Misalkan belajar yang sulit. Belajar yang sulit, terus nilai jelek, itu kan masalah buat kamu kan? Iya nggak? Terus kalau nilai kamu jelek, kamu dimarahin orang tua, ya kan? Atau nggak begini, kamu malas belajar, kamu malas ke sekolah, akhirnya kamu bolos sekolah, itu kan jadi masalah juga, ya nggak? Ya. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah itu? Nah, kamu dituntut untuk berpikir. Nah, berpikirnya ini, itu secara tidak langsung kamu sudah berpikir secara komputasional. Jadi anggaplah diri kamu itu sebagai komputer unit.
yang bisa memecahkan sebuah masalah. Oke? Nah, jadi ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer saja. Jadi bukan hanya nanti endingnya kamu bisa membuat aplikasi yang bisa memecahkan masalah, bukan hanya itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa mengaplikasikannya. Dalam hal apa? Memecahkan sebuah masalah kamu. Ya, seperti itu. Oke? Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Jadi di sini dimaksud adalah kita berpikir memecahkan masalah. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir untuk memecahkan masalah. Secara apa? Secara sistematis. Ingat ya, berpikir komputasional adalah berpikir memecahkan masalah secara sistematis dan secara logis. Ya, jadi memecahkan masalah bukan ngasih solusi begini nih. Bukan asal tebak aja, tapi kita harus berpikir secara sistematis dan logis. Nah, sistematis dan logisnya itu seperti apa? Apakah ada aturan yang tepat? Ada. Apakah ada bimbingannya? Ada. Apa itu? Nah, di sini kita lihat. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Nah, 4 pilar ini yang kamu harus pahami. Jadi sebelum kita belajar komputer, sebelum kita ngetik, sebelum kita membuat sebuah program, jadi kamu harus mampu berpikir secara komputasional dulu. Kalau kamu sudah bisa berpikir secara komputasional, nanti kamu bahkan bisa memecahkan masalah, baik itu dalam mengerjakan soal, membuat program, ataupun membuat sesuatu yang ditugaskan oleh kamu, ditugaskan ke kamu ya. Nih, 4 pilar. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Jadi contoh gini, dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu ingin memasak Indomie. Misalkan masalah besarnya adalah memasak Indomie. Yang diperlukan dalam masak Indomie itu apa? Air, terus panci, api, kompor, terus apa lagi? Minyak buat apa? Bumbunya ya, bahannya itu ya. Nah, yang kamu sebutkan itu namanya dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan dari hal yang kecil, ya. Jadi hal besar menjadi hal kecil, namanya dekomposisi. Kamu urutin dulu tuh, gitu. Ya. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu kayak gini, kayak kita mencari kesamaan atau berulang. Orang kalau masak mie pasti pakai panci kan? Orang masak mie pasti pakai kompor kan? Orang masak mie pasti pakai ada Indomie ya tentunya kan? Nah gitu. Nah itu pasti berulang kan? Setiap orang pasti pakai itu, nggak mungkin nggak. Meskipun ada pola yang lain, tapi umumnya adalah seperti itu. Jadi pola itu bisa dikatakan dengan kesamaan. Contoh gini, ini contoh pola ya. Kalau dalam matematika itu ada bangun datar. Misalkan segitiga, ini kotak, ini segitiga. Kok segitiga, kotak, segitiga, habis segitiga ini apa? Kotak. Habis kotak apa? Segitiga. Habis segitiga? Nah, ini namanya pola. Namanya pola. Dengan kamu bisa menentukan pola, berarti kamu sudah tahu. Oh, polanya seperti ini. Gampang gitu. Nah, sama aja memecahkan masalah. Kemudian kalau dalam angka, misalkan dalam angka. Misalkan 1, 2, 4, 6, 8, terus berapa? 10, terus berapa lagi? 12, berapa lagi? 14, terus? 16.
Udah tahu polanya? Apa polanya? Ditambah 2, ya kan? Berarti itu secara tidak langsung kamu sudah memahami pola tersebut. Pola bilangan namanya. Nah, kalau Indomie gimana masaknya? Polanya itu ya ada panci, ada air, ada Indominya pasti gitu. Terus abstraksi. Abstraksi itu kita bukan membuat, tapi kita berpikir untuk fokus. Jadi nggak usah mikirin lagi ini pancinya terbuat dari apa, terus kompor gas ini siapa yang beli. Jangan mikir kayak gitu, itu namanya di luar dari pembahasan. Artinya kita tidak fokus. Kita fokus saja pada proses memasak Indomie, ya kan? Jadi ya udah, fokus aja memasak Indomie, nggak perlu cari tahu nih kompor siapa yang beli, ini kompor terbuat dari apa, terus pancinya punya siapa, nggak usah. Ya, itu artinya kita tidak usah melihat sesuatu hal yang nggak penting. Jadi kita harus fokus. Namanya abstraksi, hal penting. Kemudian algoritma. Nah, di sini algoritma itu ada yang tahu apa? Enggak. Nggak tahu, mantap banget kayaknya. Algoritma itu adalah susunan yang sudah ditentukan polanya. Jadi algoritma itu kalau kita sering lihat TikTok, kadang orang bilang kan ya, influencer, ya algoritmanya seperti ini, gitu. Makanya dia bisa FYP misalkan gitu. Jadi algoritma itu sebenarnya ada susunan dari pola yang sudah ditentukan, dari dekomposisi yang sudah kita buat. Tadi ada panci, terus ada apa lagi? Kompor, terus apa lagi? Indominya, terus ada airnya. Nah, algoritmanya itu susunannya. Yang paling pertama itu apa? Siapkan alatnya, kan? Alat dan bahan. Yang kedua apa? Masukkannya dalam panci ya. Masukkan air. Terus yang ketiga, masukkan Indomie, ya kan? 4, angkat dan sajikan. Benar gak? Ya, ini adalah urutan. Jadi algoritma itu adalah urutan yang sudah ditentukan dekomposisi dan polanya. Dan kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Namanya abstraksi. Kebayang nggak? Kebayang nggak ini berpikir komputasional? Kebayang nggak? Masih gelap? Oke, kita lanjutin lagi ya. Ya, kalau disimpulkan kayak gini. Dekomposisi itu memecah masalah dari hal besar menjadi hal kecil, ya kan? Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu melihat kesamaan atau perulangan. Biasanya itu seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga abstraksi, fokus pada hal yang penting, abaikan yang tidak penting. Kayak tadi, panci, siapa yang buat? Oh, nggak usah tahu. Kan kita fokusnya mau masak Indomie gitu, nggak usah tahu. Terus keempat, algoritma, yaitu struktur. Agar kamu tahu susunannya dari runtutannya dari awal sampai akhir, dari tidak ada menjadi ada. Itu algoritma. Ya. Algoritma nanti ada beberapa jenis lagi nanti materinya. Enggak sekarang. Yang penting kamu tahu dulu algoritma itu seperti apa. Oke? Bawa ambil contoh satu lagi. Nih, contoh kita dalam mencuci pakaian. Masalahnya di sini adalah mencuci pakaian. Fokus kita pada mencuci pakaian. Kita berpikir secara komputasional untuk memecahkan masalah bagaimana cara kita mencuci pakaian. Nah, gitu kan. Nah, yang pertama kita harus buat dekomposisinya dulu atau memecahkan hal-hal yang besar menjadi hal yang kecil. Apa yang perlu disiapkan? Memilah pakaian, ya kan? Sebelum mencuci kita harus memilah dulu pakaiannya kan? Mana yang putih, mana yang luntur, mana yang enggak gitu. Nah, kedua alat dan bahan yang kita siapin. Menyiapkan bahan dan alat cucinya. Apa aja itu? Mesin cuci, sabun, bajunya, ember, jemuran, dan lain-lain. Terus prosedur mencuci.
atau langkah proses menjemur dan yang lainnya. Oke, sudah kita pecahkan tuh. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan pola. Di sini kita akan mencari persamaan dan perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Di antaranya memilah pakaian, menyiapkan alat, ya kan? Mencuci, memeras, menjemur. Benar gak? Orang mencuci pasti memilah pakaian kan? Orang mencuci pasti menyiapkan alat kan? Orang mencuci pasti mencuci, memeras dan menjemur kan? Ya, nah ini polanya seperti itu, berulang-ulang seperti itu. Itu namanya pola. Kita tahu pola orang mencuci pakaian. Oh, pasti dia ngejemur. Oh, dia pasti memeras. Oh, dia pasti menyikat. Oh, dia pasti menyiapkan alat dan sebagainya. Ini namanya pola. Kemudian selanjutnya ada abstraksi, yaitu kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Contohnya, kita nggak harus mengetahui dari mana mesin cuci dapatnya dari mana, nggak usah. Ya, siapa yang buat ini mesin cuci nggak usah. Kita fokusnya kan mencuci pakaian. Bagaimana cara deterjen itu dibuat nggak usah. Kita fokus saja, itu namanya abstraksi. Jadi hal tersebut tidak penting karena bukan bagian dari proses mencuci baju. Karena kita dihadapkan dengan masalah bagaimana cara mencuci baju yang benar. Oke. Selanjutnya algoritma, yaitu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipecahkan menjadi hal kecil dari pola yang diperlukan. Ya, tadi kan polanya udah ada kan? Nah, urutan dari awal hingga akhir, dari mulai memilah pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, mengeringkan, dan yang terakhir menjemur. Jadi kamu tahu prosesnya tuh dari awal hingga akhir. Proses dari awal hingga akhir ditemukannya dari mana? Dari pola yang didapat. Terus dari hal-hal yang sudah dipecahkan, yaitu dekomposisi. Di sini lagi, contoh lagi yang lain. Berpikir secara komputasional atau memecahkan sebuah masalah dengan cara berpikir komputasional. Masalah besarnya di sini adalah mengadakan pesta ulang tahun. Nah, di sini Bapak buat dekomposisinya. Yang pertama, menentukan tema pesta. Yang kedua, membuat daftar tamu. Yang ketiga, menyiapkan tempat dan dekorasi, menyiapkan makanan, minuman, menyusun acara hiburan, membagi tugas panitia. Jadi ini adalah hal-hal yang biasanya ada di pesta ulang tahun, ya kan? Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan. Semua pesta ulang tahun pasti butuh undangan, karena kita ingin mengundang orang pasti butuh undangan kan. Selalu ada konsumsi, biasanya ada hiburan, biasanya ada kue ulang tahun, ada acara tiup lilin. Nah, jadi dekomposisi itu dari hal besar menjadi hal kecil. Apa aja yang diperlukan nih dalam pesta ulang tahun, itu kamu susun. Kemudian polanya seperti apa? Oh, pesta ulang tahun tuh biasanya ada kue ulang tahun, ada badut, ada ini gitu. Nah, kemudian setelah dua ini disusun, kamu melakukan abstraksi, yaitu memisahkan mana hal penting, mana yang nggak penting. Yang pentingnya siapa yang diundang, di mana, kapan, dan apa acaranya. Dan tidak terlalu penting warna undangan, jenis hiasan, itu nggak terlalu penting tuh. Yang penting kamu udah ada undangan, kamu bisa ngundang. Kemudian gunakan daftar sederhana atau checklist untuk mengatur semua kebutuhan. Ini namanya abstraksi. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Dari pola dan dekomposisi yang sudah ada, kamu tuangkan ke dalam algoritma. Yang pertama, tentukan tujuan dan tema pesta. Kedua, buat daftar tamu. Tiga, pilih tempat dan tanggal. Terus sampai tutup acara dan ucapkan terima kasih kepada tamu. Nah, ini namanya memecahkan sebuah masalah dengan cara berpikir komputasional. Nah, ada berapa? Ada 4. Apa aja yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat,
Algoritma, pintar. Tepuk tangan dulu lah. Biar segar semuanya. Oke. Jadi berpikir komputasional itu kamu yang paling depan. Baca. Apa? Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Oke, lanjutnya. Kamu yang nomor 2. Membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Sip. Lanjutnya, yang kuning, yang pojok belakang. Baca nggak? Tertarik pada bidang sains, teknologi, matematika di masa depan. Oke, jadi menjadi fondasi buat kamu untuk melangkah ke bidang sains, teknologi dan sebagainya. Selanjutnya yang warna hijau, kamu kerudung coklat, coklat abu-abu. Cara masalah solver. Ya betul. Yang biru, yang ini, kamu nggak pakai kerudung. Ya, oke. Jadi manfaat berpikir komputasional adalah seperti ini. Jadi apakah ada manfaatnya? Ada. Apa aja ya? Ini bacain. Ya, oke. Paham? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung? Ada yang bingung? Nggak ada. Jelas ya? Jadi sebelum kita belajar komputer, sebelum kita belajar hal lain, kamu harus ditanamkan dulu nih berpikir komputasional supaya kamu bisa berpikir secara logis. Oke, ada contoh nih. 1, 2, 3. Sini Bapak mau bikin kelompok deh. Boleh nggak? Boleh. Kelompoknya ada 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan ya? Setiap ini baris ada 8. Nah setiap baris ini kelompoknya ada 2. Ini kelompok ada 2, ada kelompok ada 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 4. 1, 2, 3, 4 kelompok 5. 1, 2, 3, 4 kelompok 6. Udah ingat semuanya kelompoknya? Udah? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4 ini 4 nih. Kamu 1, 2, 3, 4 angkat tangan. Kelompok 2. Angkat tangan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, udah. Udah tahu kelompoknya? Sudah? Oke. Di sini ada contoh mencuci piring, membuat teh, kemudian yang terakhir berkemah. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Mana kelompok 1? Mana kelompok 6? Ya, kamu mengerjakan mencuci piring, buat dekomposisinya, buat polanya, abstraksi dan algoritma. Bisa? Kelompok 2 dan 5. Ya, membuat teh manis. Ya, kamu buat dekomposisinya, polanya, abstraksi dan algoritmanya. Kelompok 3 dan 4. Ya, kamu memecahkan masalah mengenai berkemah, buat dekomposisinya, polanya, abstraksi dan algoritma. Bisa? Bisa nggak? Benar? Kalau bisa berapa menit? 5 menit bisa nggak? 10 menit? 15? Oh, sebelum itu, sebelum kita ngerjain, kita style video dulu ya. Style video ya, biar kamu relax dulu ya, biar nggak tegang. Soalnya ini ada yang ngantuk tadi nih. Bangun dulu semuanya. Namanya immersive interaktif warm up. Jadi sebelum kamu mengerjakan, palingnya kamu ada relaksasi dulu otak maupun tubuh kamu. Ya, kamu ikutin apa yang lihat di gambar. Misalkan gambar itu disuruh nunjuk, ya kamu nunjuk. Ya, kamu ikutin terus. Oke? Bisa? Oke, kita mulai ya.
Gimana, seru nggak? Seru ya. Kamu bisa tulis dulu di buku tulis. Di buku tulis dulu tulis. Mencuci piring, membuat teh manis dan berkemah. Buatkan dekomposisinya, pola abstraksi dan algoritma. Mohon maaf, ini bukan tugas kelompok, tapi ini tugas pribadi. Ya, silakan kamu tulis dulu. Mencuci piring, membuat teh manis dan berkemah. Buatkan masing-masing ketiga ini dekomposisinya, pola abstraksi dan algoritmanya. Oke, kalau sudah, ini kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ke depan, perwakilan. Kelompok 2, perwakilan ke depan. Kelompok 3, perwakilan ke depan. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, itu ada lembar soal atau lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada contoh soal, kemudian ada soalnya, berisikan masalah besar yang kamu harus pecahkan melalui cara berpikir secara komputasional. Ya. Untuk memecahkan masalah besar yang ada pada kertas itu, kamu buat atau kamu kerjakannya secara berkelompok. Pak, boleh nggak di bawah sini ngerjainnya bareng-bareng ngeriung? Boleh. Pak, boleh nggak ngerjainnya misalkan di meja aja, nggak apa-apa juga ya. Ambil ternyaman kamu, bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompok kamu 4 orang ya. Oke, paham semuanya? Paham? Sekali lagi Bapak ulangi, di dalam kertas itu ada satu masalah besar yang kamu harus pecahkan masalahnya dengan cara berpikir secara komputasional. Ya, sudah ada yang harus diisi runtutannya, silakan kamu isi. Waktunya adalah 15 menit dari sekarang. Boleh di bawah. Bareng-bareng. Iya. Oke, yang pertama Bapak mau mendengar kamu bisa memecahkan sebuah masalah dengan berpikir secara komputasional. Ya, walaupun kamu belum selesai, paling enggak kamu sudah bisa mengisi sampai mana kamu sudah mengisinya. Oke? Yang pertama itu kelompok 5. Mana kelompok 5? 5 maju ke depan. Bawa kertasnya tadi. Bawa kertasnya sini. Sini maju. Silakan baca masalah besarnya apa, kemudian bagaimana cara memecahkan masalahnya dengan berpikir komputasional. Dengarkan. Baris ini, baris. Ayo, baca. Kamu baca dulu, mengatur jadwal dari mana? Nanti kamu bacain. Nah, ya, bacain masalah besarnya apa. Yang lain dengarkan. Nanti masalah besarnya apa, terus kamu, ya, terus dekomposisinya apa nih?
Bukan yang ini nggak usah dibacain, ini komposisi aja. Ini satu apa? Nah ini pola, ini satu apa gitu. Nah, ya. Nggak usah, pengenalan pola. Langsung ini gitu. Ya. Oke dengarkan semuanya. Ya kelompok 5. Masalah besar mengatur jadwal belajar di rumah. Komposisi 1. Mengatur jadwal pelajaran. 2. Menyiapkan buku pelajaran di hari tertentu. 3. Mengerjakan PR sebelum larut malam. Pengenalan pola. Menyiapkan buku pelajaran, alat tulis, tas, dan seragam. Ya. Baliknya? Belum? Ya udah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kayak tadi baca ini ya, baca kayak tadi ya. Masalahnya apa, kemudian solusinya. Masalah besar, menjaga kebersihan kelas. Dekomposisi 1, pengenalan pola 1. Ini jawabannya. Dengarkan lu, sini lihat sini. Masalah besar menjaga kebersihan kelas. Komposisi 1. Menentukan hari piket atau jadwal piket. 2. Menyiapkan alat piket. 3. Membuat peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Tuliskan persamaan dari ketiga. Membersihkan kelas dengan kegiatan membersih. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Tuliskan persamaan dari ketiga. Gak usah, itu gak usah dibacain. Langsung jawabannya aja. Menyapu, mengepel, dan membuang sampah. Ya. Lanjut. Gak usah. Abstraksi, langsung apa abstraksinya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Abstraksi. 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 Tidak membuang sampah sembarangan. Selalu menyapu dan mengepel kelas. Abstraksi itu yang tidak fokus. Jangan yang nggak penting kamu tulis. Hal penting untuk menjaga kebersihan. Dari banyak kegiatan, tuliskan 3 hal terpenting untuk menjaga kebersihan. Ini apa? Tidak membuang sampah. Yaudah lanjut. Algoritma. Algoritma. 1. Menentukan jadwal piket. 2. Mempersiapkan alat-alat piket yang ada di sekolah. 3. Sudah, nggak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah. Oke. Baik, sudah semua? Silakan dikumpulkan tugasnya ke sini. Selesai tidak selesai? Iya, kelompoknya tulis. Iya, kelompok 1. Udah gitu aja. Ini semuanya nanti tetap seperti ini posisinya ya. Nanti ada pertemuan berikutnya. Tapi sini kumpulkan dulu tugasnya. Iya, nama kelompoknya aja. Mana ya kelompok yang lain? Selesai tidak selesai? Duduk saya. Ayo udah. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana aja? Mana lagi?
pergi sini, udah. Yuk. Dengarkan ya. Jadi kalau kita evaluasi, berpikir secara komputasional itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, oke, kelompok 1 apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah dari hal besar menjadi hal kecil. Kelompok 3 apa itu pengenalan pola? Persamaan. Kelompok 6 apa itu abstraksi? Masalah yang tidak penting. Fokus ya, harus fokus. Jangan ke masalah hal-hal yang tidak penting. Terus yang keempat, kelompok 2. Algoritma itu apa? Apa? Urutan. Ya, urutan. Algoritma itu urutan atau susunan dari pola yang sudah ada. Oke, wajar. Ini karena pertama kali, jadi kamu masih pusing. Nanti kedepannya kita akan terus mendalami mengenai berpikir secara komputasional ini. Oke, kita refleksikan dulu. Sekarang aku mau tanya, bagian mana yang paling sulit menurut kamu? Apa? Abstraksi. Ada lagi? Dekomposisi. Terus apa lagi? Udah, abstraksi, dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah memecahkan masalah dari hal besar jadi hal kecil. Ibaratnya itu kayak bahan-bahannya itu apa aja gitu. Kayak tutorial membuat kue. Dekomposisinya, siapkan bahannya, siapkan alatnya, itu dekomposisi. Kalau abstraksi, ini pancinya beli di mana? Nah, terus ini talenannya siapa yang bikin? Nah, itu abstraksi. Jadi tidak penting, hal tidak penting. Algoritma itu adalah hal susunan atau urutan. Ya, susunan atau urutan yang sudah ditentukan polanya. Ya. Jadi berpikir secara komputasional ada 4 pilar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dari materi ini mana yang paling menyenangkan, yang paling mudah? Pengenalan pola ya. Abstraksi sama pengenalan pola. Oke, bagus. Ya, baik. Tadi kamu sudah ditulis di buku tulis. Ada 3 soal. Silahkan kerjakan di rumah. Bagaimana cara mencuci piring? Itu masalah besar kamu. Urutkan sesuai dengan metode berpikir secara komputasional. Kamu pecahkan dulu menjadi komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Bisa? Oke, baik. Kalau waktunya sudah pulang, jadi sementara sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, mari sama-sama kita berdoa. Gantian, sekarang kamu yang pimpin doa. Ya. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti jadwal berikutnya akan dijadwalkan ulang, ya. Tetapi posisinya tetap sama seperti ini dengan materi yang berbeda, yaitu kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.